Nah, kali ini kita akan melihat penyajian data statistik. Nah, ini merupakan langkah ketiga dari pengerjaan statistik, karena yang pertama itu kan pengumpulan data, yang kedua pengorganisasian data. Nah, yang ketiga adalah menyajikan data. Yang keempat adalah menafsirkan data. Nah, kita mau lihat sama-sama penyajian data dalam statistik itu bisa dijadikan dalam bentuk apa aja sih? Ada beberapa cara. Mari kita sama-sama lihat. Nah, terdapat dua macam penyajian data. Yang pertama dalam bentuk tabel dan yang kedua adalah dalam bentuk diagram. Mari kita sama-sama melihat bagaimana yang bentuk tabel. Ya, pastinya itu bentuknya tabel. Kalau diagram, diagram itu ada beberapa. Ada batang, ada lingkaran, dan lain sebagainya. Kita lihat sama-sama. Sekarang kita akan melihat penyajian data dalam bentuk tabel. Nah, penyajian data tersebut juga bisa kita bagi dalam beberapa bagian lagi, karena data ini banyak jenisnya. Yang pertama, tabel data tunggal. Nah, di sini saya berikan contoh tabel data tunggal mengenai kemampuan membaca anak 5 negara peringkat terbawah tahun 2006. Nah, di sini ada negara, ada skor. Nah, data tunggal adalah data-data yang jenis datanya relatif sedikit. Di sini hanya ada 5 jenis data, 405, 353, 330, 323, 302. Jadi angkanya atau nilainya itu bukanlah suatu interval atau suatu rentang. Jadi bentuk datanya ini ragamnya ini hanya sedikit ya, relatif sedikit, sehingga ketika dibuat tabel bentuknya seperti demikian, dan ini dinamakan data tunggal. Nah, data tunggal bisa disajikan secara tabel seperti gambar atau seperti tabel yang ini. Selanjutnya adalah data kelompok ya. Ini contoh tabel data berkelompok. Di sini adalah tabel data berkelompok jarak tempuh siswa ke sekolah dalam kilometer. Nah, di sini terlihat ya, dari kolom jaraknya itu ada rentang 1 sampai 10, 11 sampai 20, 21 sampai 30, 31 sampai 40. Nah, di sini kelas yang pertama saya berikan contoh. Dari rentang 1 sampai 40 ada 40 siswa. 40 siswa ini bukan satu semua, tetapi mungkin ada yang jaraknya 1, 2, 3, 5, 7, 9, dan seterusnya. Nah, itu ada 40 siswa antara jarak 1 sampai 10. Jadi, data berkelompok ini jenis datanya ini sangat banyak, beragam. Sehingga kalau dibuat data tunggal, ini akan menghabiskan space karena barisnya akan menjadi sangat banyak. Nah, tapi kalau kita kelompokkan seperti 1 sampai 10, 11 sampai 10, ini akan hanya menghabiskan beberapa kelas saja atau beberapa baris saja. Nah, ini tabel data berkelompok. Nah, selanjutnya kita akan melihat macam-macam diagram. Jadi penyajian data dalam bentuk diagram. Yang pertama tadi tabel, yang kedua diagram. Ada bermacam-macam diagram. Yang pertama diagram garis. Yang kedua batang. Yang ketiga lingkaran. Jadi pasti bentuknya berbeda. Yang batang pasti ada batangnya, yang lingkaran pasti ada lingkarannya, yang garis pasti ada garisnya. Nah, diagram batang daun. Nah, apa ini diagram batang daun? Ini baru untuk kalian. Nanti kita lihat. Diagram kotak garis. Kemudian histogram dan poligon frekuensi. Selanjutnya ada ogive. Nah, di sini kira-kira ada 7 ya. 7 macam diagram. Kita lihat satu persatu. Nah, ini adalah contoh diagram garis. Diagram garis adalah diagram yang titik-titiknya dihubungkan dengan garis-garis saja. Seperti contoh di sini, diagram pengunjung kebun binatang Kota Medan. Katanya di Januari itu mencapai angka 2000 pengunjung. Februari naik. Kemudian Maret turun. Nah, kita bisa langsung menyimpulkan naik turun dari garisnya. Kalau garisnya naik berarti naik, kalau turun berarti turun. Kalau rata berarti ya tidak naik, tidak turun. Nah, ini contoh diagram garis. Jadi setiap titiknya itu dihubungkan dengan garis-garis. Selanjutnya adalah diagram batang. Ya, dari katanya saja, dari namanya saja, ini menunjukkan terdiri dari batang-batang. Nah, perlu diperhatikan di sini, diagram batang itu ada jarak dari batang satu terhadap batang yang lain. Nah, ini ada jarak. Nah, karena nanti ada juga yang berbentuk batang dan tidak ada jarak. Nah, ini ada jaraknya. Nah, dari batang yang pertama, ini adalah data tinggi badan
dari misalkan suatu kelas gitu ya, atau suatu daerah. Nah, di sini bagian X-nya ini adalah tinggi badan. Bagian Y-nya adalah banyaknya siswa. Jadi kita bisa baca, misalkan yang pertama, tinggi badan 150 ya. Banyaknya orang yang punya badan 150 adalah 10 orang. Kemudian ketika tinggi badannya 152, banyaknya siswa yang atau banyaknya orang yang punya tinggi 152 itu adalah 24. Nah, di sini 24. Nah, selanjutnya tinggi badan yang 154 itu adalah 17 atau 18 orang di sini ya. 18 orang dan seterusnya sampai kelas yang terakhir tinggi badan 168 itu ada 6 orang. Nah, ini adalah diagram batang. Mudah juga untuk membacanya dan mengartikannya. Nah, selanjutnya diagram lingkaran. Jadi, di sini adalah contohnya ya, pastinya berbentuk lingkaran. Perbedaannya adalah sudut-sudut yang terbentuk. Nah, misalkan di sini adalah data banyaknya peminat. Nah, yang biru muda ini adalah BlackBerry, yang ini ya. Kemudian yang merah itu adalah Nokia, yaitu 20%. Dan kemudian selanjutnya yang hijau adalah Mito 13% dan lain sebagainya. Nah, di sini sebenarnya kalau diagram lingkaran itu lebih melihat mana yang mengambil porsi terbesar. Nah, di sini yang mengambil porsi terbesar adalah yang biru ini BlackBerry, berarti peminat yang paling banyak adalah BlackBerry. Kemudian yang sudutnya paling kecil adalah Mito, berarti peminat yang paling sedikit dari jenis merek handphone di sini adalah Mito. Nah, di sini kalau misalkan kita lihat persenannya, kalau kita jumlahkan totalnya adalah 100%. Nah, dari mana didapatkan 20%, 20%, 13%, 27%? Misalkan dari 100 orang. Dari 100 orang terdapat 27 orang yang suka pakai BlackBerry. Berarti 27 dibagi total semuanya itu 100 dikali 100% yaitu 27%. Atau ada 13 orang peminat Mito dari 100, berarti 13 dibagi total semua adalah 100 kali 100% adalah 13%. Nah, ini adalah contoh dari diagram lingkaran. Nah, ini ada yang baru, yaitu diagram batang daun. Diagram batang daun bukan berarti bentuknya itu ada dedaunan seperti pada pohon, bukan ya. Jadi batang daun itu batang merepresentasikan puluhan atau kalau misalkan datanya ada ratusan ya, yang paling tinggi ratusan. Nah, di sini saya kasih contoh yang data yang puluhan. Batangnya itu puluhannya. Misalkan 47, maka batangnya 4, daunnya 7. Nah, daunnya ini adalah satuan yang lebih kecilnya. Kalau yang batangnya puluhan, maka daunnya ini satuan. Nah, contoh di sini saya kasih judul tinggi badan siswa atau ya apapun itu yang punya data puluhan seperti itu ya. Nah, di sini diketahui bahwa ada data yang bernilai 44, 47 ya. Ini didapatkan dari batang dan daunnya. Misalkan 44, kemudian 47, kemudian 56, 59, selanjutnya 61 ya, 63, 64 dan seterusnya sampai yang terakhir adalah 97. Nah, dari data ini kita bisa melihat bahwa data yang paling banyak itu adalah data yang bernilai 70-an. Di sini yang paling panjang ya sampai sini ya. Data 70-an yang paling banyak. Sedangkan data yang 40-an hanya 2 saja, data yang 50-an ada 2 saja, data yang 60-an ini ada 6 saja, yang paling banyak adalah yang 70-an. Ini diagram batang daun. Nah, yang selanjutnya adalah diagram kotak baris. Sama seperti namanya, berarti terdiri dari garis-garis dan kotak-kotak. Nah, di sini ada garis yang mulainya dari 57 dan berakhir di 99. Nah, ini garis yang pertama awalnya itu menunjukkan data yang terkecil. Data yang terkecil dari contoh di sini adalah 57 ya. Kemudian
Data yang paling ujung kedua ini menunjukkan data terbesar. Dari contoh ini data terbesarnya adalah 99. Nah, bagaimana dengan data yang di tengah-tengah? Ini ada kotak di tengah-tengah. Ya, kotaknya ini mulai dari 66 sampai 80. Nah, kotak ini menunjukkan kuartil. Apa itu kuartil? Kuartil adalah datum yang membagi data menjadi 4 bagian dengan presentasi yang sama. Berarti dibagi menjadi 25, 50, 75, dan 100. Nah, di sini ada kuartil 1. Kuartil 1-nya 66. Artinya, 66 ini membagi data menjadi 25% dan 75%. Data yang kurang dari 66 adalah 25%-nya data secara keseluruhan, dan data yang lebih besar daripada 66 adalah 75% data secara keseluruhan. Kuartil kedua ini adalah 70. Kuartil kedua ini membagi data 50%, 50%. Jadi terdapat data kurang dari 70 yang adalah 50% dan data yang lebih daripada 70 itu 50%. Nah, selanjutnya adalah kuartil ketiga 80. 80 ini membagi data menjadi 75% dan 25%. Data yang kurang dari 80 itu adalah 75%, sedangkan data yang lebih daripada 80 adalah 25% data. Nah, ini tampilan dari diagram kotak garis. Nah, ini juga baru bagi kalian, yaitu histogram dan poligon frekuensi. Ini adalah gambar dari diagram histogram dan poligon frekuensi. Histogram itu adalah yang batang-batangnya, sedangkan poligonnya itu adalah garis yang menghubungkan ujung dari batang-batang histogram. Nah, ini berbeda dengan diagram batang. Kalau di sini tidak ada space antara batang yang satu dengan batang yang lain, jadi saling dempet. Sedangkan kalau diagram batang itu ada space seperti yang kita sudah lihat sebelumnya. Nah, ini dibentuk dari di sini ada tepi ya. Di sini adalah tepi-tepi kelas. Nilai-nilai di bawah ini adalah tepi-tepi kelas. Ya, jadi ini tepi kelas pertama 30,5, 40,5 ini tepi atas kelas pertama dan tepi bawah kelas yang kedua. Jadi tepi atas kelas pertama dan tepi bawah kelas kedua itu saling berdempetan sehingga histogram ini dempet-dempet. Nah, kemudian dilanjutkan dengan menghubungkan titik-titik yang ada di atas batang ini oleh garis, itu namanya poligon. Nah, nanti kita akan belajar juga cara menggambar Nah, yang selanjutnya ini juga baru buat kalian, ini namanya OGIF. OGIF frekuensi kumulatif. Terdapat dua macam OGIF. Yang pertama OGIF kurva frekuensi kumulatif atau di sini OGIF positif, dan yang kedua itu OGIF negatif ya. Nah, kenapa di sini namanya OGIF frekuensi kumulatif? Karena nantinya kita bisa menggambar ini dari tabel yang kolomnya ada kolom frekuensi kumulatif. Nah, ada dua macam frekuensi kumulatif, yaitu frekuensi kumulatif kurang dari dan frekuensi kumulatif lebih dari. Frekuensi kumulatif kurang dari itu dinamakan OGIF positif. Kenapa OGIF positif? Karena dari kiri ke kanan OGIF-nya naik ya. Grafiknya naik seperti ini. Sedangkan yang kedua adalah frekuensi kumulatif lebih dari. Itu akan menghasilkan OGIF negatif. Ya, OGIF negatif artinya OGIF dengan fungsi yang turun. Seperti itu. Nah, frekuensi kumulatif ini misalkan seperti demikian, itu dilihatnya dari tepi atas suatu kelas. Misalkan kelasnya dari 1 sampai 10, maka tepinya itu adalah 10,5. Kita cari data frekuensi kumulatif kurang dari 10,5. Misalkan ada 2 data. Ya udah, sudah kita tulis. Kemudian kelas 2 itu 11 sampai 20, berarti tepi atasnya adalah 20,5. Hitung lagi frekuensi kumulatif data yang kurang dari 20,5. Misalkan kelas 2 ada 5, berarti 2 tambah 5 karena sebelumnya 2. Sehingga itu akan semakin naik, 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 dan naik. Itulah makanya OGIF-nya positif atau fungsinya naik. Sedangkan frekuensi kumulatif lebih dari, kita menghitung data yang lebih dari tepi bawah kelas. Sehingga semakin lama itu semakin sedikit datanya.
sehingga grafik yang didapatkan adalah grafik turun. Nah, ini juga kita akan belajar di materi selanjutnya, cara menyusun ogive frekuensi kumulatif, baik ogive positif maupun ogive negatif. Nah, di sini terdapat tabel kemudian diterjemahkan ke dalam ogive. Jadi tabel di sini adalah tabel distribusi frekuensi. Nah, di sini ada frekuensi kumulatif kurang dari dan frekuensi kumulatif lebih dari. Nah, dari frekuensi kumulatif lebih dari, di sini kita menghitung data dari tepi atas karena di sini nilai ulangannya 59, maka tepi atasnya 59,5 ya. Maka kita hitung data yang kurang dari 59,5, frekuensinya 7. Maka di sini 7. Oke. Kelas yang kedua, kita ambil tepi atasnya 64,5 ini ya. 64,5. Nah, frekuensinya adalah data yang kurang dari 64,5 adalah 12 ditambah 7, yaitu 19. Berarti kelas ketiga kita dapat dari 23 tambah 12 tambah 7. Itu menghasilkan 44. Sehingga tidak heran fungsinya akan terus naik. Sedangkan frekuensi kumulatif lebih dari kita mengambilnya dari tepi bawah. Tepi bawah di sini karena di sini 5,5, tepi bawahnya 5,5. Jadi data yang lebih dari 5,5 ya tentu 100 ya, atau semuanya 100. Kemudian kelas kedua data yang lebih dari 59,5 karena di sini batas kelasnya 60, tepinya adalah 59,5. Berarti 100 kita kurangi 7 yaitu 93. Dan seterusnya, sehingga sampai di bawah ini sangat-sangat kecil. Tidak heran fungsinya akan turun, dinamakan ogive negatif.